Ternyata ibadah yang paling disukai Allah bukan sholat, zikir, atau puasa. Apakah kamu tahu ibadah yang paling disukai Allah? Suatu ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan semua ibadah yang Engkau perintahkan di antara ibadah-ibadahku. Mana yang paling Engkau sukai? Apakah sholatku?" Tanya Nabi Musa. Allah menjawab, "Sholatmu itu hanya untukmu sendiri, karena sholat membuatmu terpelihara dari keburukan dan murka." Nabi Musa bertanya lagi, "Apakah zikirku?" "Zikirmu itu untukmu sendiri karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa penasaran, "Apakah puasaku yang engkau sukai?" "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan menekan hawa nafsu." Nabi Musa kemudian bertanya, "Lalu ibadah apa yang paling engkau sukai ya Allah?" "Ketika engkau membahagiakan orang lain yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku bersamanya." Inilah kisah seorang ahli ibadah yang masuk neraka. Karena ucapannya, ketika itu ada dua pria bersaudara dari Bani Israel, yang satu gemar berbuat dosa, sementara yang satunya seorang abid yang sangat taat. Sang abid seringkali menasehati si pendosa untuk berhenti dari perbuatannya. Namun ketika ia kembali menasehatinya, si pendosa berkata, "Tinggalkan aku, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk menjadi pengawas diriku?" Lalu sang abid berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, dan Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Setelah mereka meninggal, keduanya dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Kemudian Allah berfirman kepada sang abid, "Apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Mampukah kamu mengubah apa yang ada di dalam genggamanku?" Lalu Allah berfirman kepada si pendosa, "Pergi dan masuklah ke surga karena rahmatku." Sementara sang abid ia dimasukkan di dalam neraka. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan pohon sahabi yang menaunginya. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, beliau ikut berdagang ke Syria bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah dan pamannya beristirahat di bawah pohon yang kini dikenal sebagai pohon sahabi. Tiba-tiba pohon sahabi itu membungkuk seraya memberikan naungan kepada Rasulullah dari terik matahari. Seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira melihat kejadian ini dan menyadari tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Ia kemudian memperingatkan Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah dengan baik. Hingga saat ini pohon sahabi tersebut masih hidup di Yordania. Ia menjadi saksi bisu atas peristiwa tersebut dan tetap tumbuh subur walaupun di daerah gurun yang tandus. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman membuatkan sebuah rumah semut dan menempatkan seekor semut dengan seikat gandum di dalamnya sebagai jatah makan si semut selama setahun. Setelah setahun berlalu, Nabi Sulaiman kembali untuk melihat kabar semut tersebut. Beliau heran melihat setengah gandum yang tersisa, lalu bertanya kepada semut, "Mengapa engkau hanya memakan setengah ikat saja? Bukankah engkau bilang dalam setahun menghabiskan satu ikat?" Lantas semut menjawab, "Sebelumnya aku bertawakal kepada Allah, maka aku yakin Allah pasti mencukupi rizkiku. Adapun sekarang aku bertawakal kepada engkau, wahai Nabi, maka aku tidak yakin, karena bisa saja engkau terlupa untuk kembali setelah setahun. Maka dari itu aku hanya makan setengahnya saja sebagai persiapan untuk tahun berikutnya." Inilah peristiwa menakjubkan yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tanah Mekkah menjadi subur. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, hujan mulai turun bersamaan dengan suburnya tanah Mekkah, padahal sebelumnya tanah Mekkah kekeringan sangat parah. Yang kedua, istana Raja Kisra terguncang hebat. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, istana Raja Kisra Anushirwan terguncang hebat. Bahkan 14 gedung istananya dibuat hancur dan runtuh. Yang ketiga, api sesembahan Majusi tiba-tiba padam.
Majusi memiliki api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun lebih. Namun saat Nabi Muhammad dilahirkan, tiba-tiba api itu padam dengan seketika. Yang keempat, iblis menangis dengan dahsyat. Setelah mengetahui kelahiran makhluk paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, iblis menangis dengan sangat keras, bahkan sampai putus asa, karena misinya untuk menyesatkan umat manusia akan lebih sulit dari sebelumnya. Inilah kisah jenazah yang mengeluarkan bau sangat harum dan wangi. Ketika Rasulullah mencium bau yang sangat wangi, beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ini adalah bau jasad wanita salehah. Ia adalah pembantu putri Firaun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ia sedang menyisir rambut putri Firaun, tiba-tiba sisirnya jatuh dan dengan spontan ia menyebut Bismillah. Putri Firaun yang mendengar itu pun tersinggung karena ada Tuhan selain ayahnya. Ia pun mengadu kepada ayahnya. Mendengar itu Firaun murka, lalu memanggil pembantu itu beserta keluarganya, lalu mereka dihukum dengan cara direbus di dalam air mendidih. Namun mereka tidak takut, karena mereka percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, hingga akhirnya mereka pun tewas di dalam air mendidih, dan setelah itu jasadnya mengeluarkan bau yang sangat wangi. Siapakah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara semua istrinya? Suatu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara istrimu yang paling engkau cintai?" "Dirimulah yang paling aku cintai," jawab Rasulullah. Aisyah lalu berkata, "Ucapkanlah itu di hadapan istri-istrimu yang lain." Rasulullah pun tersenyum mendengar keinginan Aisyah seraya berkata, "Ini kurma untukmu, dan jangan katakan kepada siapapun." Setelah itu Rasulullah mendatangi semua istrinya satu persatu dan melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan kepada Aisyah. Tiba saat mereka semua berkumpul, Aisyah kemudian bertanya dengan tidak sabar, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada kami, siapakah dari istri-istrimu yang paling engkau cintai?" "Sahihun tamroh," jawab Rasulullah seraya tersenyum. Semua istri Rasulullah pun tersenyum bahagia. Inilah jasad manusia yang dimuntahkan bumi setelah murtad dan menghina Rasulullah. Dikisahkan Anas bin Malik bahwa dulu ada seorang non-muslim yang masuk agama Islam. Dia membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Dia juga menulis untuk Nabi, lalu kemudian dia murtad kembali ke agama sebelumnya. Setelah itu dia menghina Rasulullah dan mengatakan, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya saja. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mematikannya. Lalu orang-orang pun menguburnya, namun esok harinya ternyata jasadnya tergeletak di atas bumi. Temannya pun mengatakan ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan ini, lalu membuangnya begitu saja. Akhirnya mereka menggali kuburan lagi dan menguburnya kembali. Namun, esok harinya ternyata jasadnya tergeletak lagi di atas bumi. Mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, maka mereka melempar tubuhnya. Inilah detik-detik kematian Sayyidina Hasan yang sangat menyedihkan. Ketika tubuh Sayyidina Hasan semakin parah, perasaannya pun sempat tidak terkendali. Efek racun dalam tubuhnya begitu cepat merusak semua organ tubuhnya. Bahkan beliau memuntahkan isi perutnya yang telah hancur. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Bawalah aku ke padang yang luas agar aku dapat melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para sahabatnya pun membawanya keluar, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, sungguh aku berharap pahala atas kematianku di sisimu dan aku tidak akan menuntut balas atasnya." Melihat kakaknya kesakitan, Sayyidina Hussein pun mendesak kakaknya agar memberitahu siapa pelaku yang meracuninya. Namun Sayyidina Hasan enggan memberitahunya dan beliau berkata, "Jika dugaanku benar bahwa aku diracun, balasan Allah lebih keras. Namun jika tidak, demi Allah aku tidak ingin ada orang yang tidak berdosa terbunuh karena kematianku." Inilah golongan orang yang diberi jalan pintas ke surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Menyeberangi Shiratal Mustaqim sangat menakutkan. Jika lolos kita akan sampai ke surga,
Namun jika terpeleset kita akan jatuh ke dalam neraka. Namun ada golongan manusia yang diberi jalan pintas menuju surga tanpa melewati jembatan tersebut. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, diceritakan bahwa ada kaum yang berada di atas Syiratal Mustaqim. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Malaikat Jibril pun muncul dan bertanya, "Mengapa kalian tidak bisa melewati jembatan itu?" "Kami takut akan api neraka," jawab mereka. Lalu Jibril kembali bertanya, "Bagaimana kalian menyeberangi lautan ketika di dunia?" Mereka menjawab dengan menggunakan perahu. Maka malaikat Jibril datang membawa masjid dalam bentuk perahu. Mereka duduk di atasnya, dan Jibril berkata, "Inilah masjid-masjid yang kalian gunakan untuk salat berjamaah." Inilah kisah seorang wanita yang meminta mahar mulia kepada calon suaminya. Suatu ketika Abu Talhah memberanikan diri untuk menemui Ummu Sulaim. Tujuannya tidak lain karena ia ingin menikahi Ummu Sulaim. Namun setelah ia menyatakan perasaannya, jawaban Ummu Sulaim ternyata di luar dugaan. Ia menjawab dengan sopan dan penuh hormat, "Sesungguhnya aku tidak pantas menolakmu, wahai Abu Talhah. Hanya saja kamu orang kafir dan aku seorang muslim, maka tidak pantas bagiku menikah denganmu. Coba kamu tebak apa yang aku mau." Lalu Abu Talhah menjawab, "Kamu menginginkan dinar dan kenikmatan." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Sedikit pun aku tidak menginginkan dinar dan kenikmatan. Yang aku mau hanya engkau masuk Islam." Singkat cerita, Abu Talhah menemui Rasulullah. Ia meminta bimbingan dan akhirnya ia bersyahadat memeluk Islam. Setelah itu Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Kisah Nabi Ibrahim dan sekantung pasir untuk istrinya di rumah. Suatu hari Raja Namrud mengadakan pesta besar dan membagikan makanan kepada semua orang yang hadir termasuk Nabi Ibrahim. Tapi ada satu syarat, semua orang harus mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim dengan tegas menolak syarat tersebut dan pulang tanpa membawa apapun. Dalam perjalanan pulang, Nabi Ibrahim mengisi kantungnya dengan pasir dengan harapan bisa sedikit menghibur istrinya. Setibanya di rumah, Nabi Ibrahim meletakkan kantung itu dan langsung beristirahat. Keesokan paginya Nabi Ibrahim sangat terkejut melihat meja yang sudah penuh dengan makanan. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada istrinya, "Dari mana semua makanan ini?" Istrinya yang juga bingung menjawab, "Aku mengambilnya dari kantung yang engkau bawa pulang kemarin."